Dan ketiga, buktikan keimanan kita dengan komunikasi sosial, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimat wa mimma, wa adalah sambungan kepada wa yuqimunas shalah, menunjukkan bahwa susunan kalimat ini merupakan satu kesatuan dengan susunan kalimat berikutnya. Artinya muttaqin itu memiliki sifat yang tiga. Satu saja tidak ada, tidak jadi muttaqinnya. Pertama, iman bil ghaib. Kedua, iqamatus shalah. Ketiga adalah yunfiqun. Dan praktek yunfiqun diawali dengan kalimat wa mimma, dan dari sebahagian. Tidak semuanya. Dengan kalimat min kita diingatkan tidak berat melaksanakan kewajiban itu. Dan yang Allah titipkan kepada kita berupa rizki begitu banyak. Dan Allah tegaskan untuk membuktikan keimananmu, membuktikan usahamu ingin menjadi orang yang bertakwa. Ingat, sebahagian saja, min. Sebahagian dari apa? Apa saja. Ma ini sangat umum. Wa mimma, dan dari apa-apa, meliputi harta, tenaga, ilmu, fikiran, usia, itu ma. Semuanya rizki dari Allah. Kita dapat menikmati kesehatan, rizki dari Allah. Dan rizki biasanya suka dihubungkan hanya dengan harta, padahal tidak demikian. Kita lihat sifat-sifat untuk rizki dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun wa rizkun. Gimana sifatnya? Rizkun apa? Rizkun karim. Apa rizkun karim? Gak kelihatan. Karim itu gak kelihatan, tapi manfaatnya jelas. Beda dengan rizkun kathir, banyak kelihatan oleh mata. Rizkun karim tidak terjangkau oleh panca indera. Berarti apa makna rizkun karim? Lebih luas dari sekedar harta. Nah, wa mimma, dan dari apa-apa. Berarti kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkat apa saja yang ada pada diri kita, yang di sekitar kita, yang di bawah kekuasaan kita, yang di wilayah kita. Ma. Razaqna, kalimat razaqna, saya belum menemukan kata razaqo disematkan kepada sifat Allah. Kalau melihat, kita melihat, Allah melihat. Kata mendengar, Allah mendengar, kita mendengar. Tapi razaqo sebagaimana kata tabaraka, ya. Tabaraka ini saya belum menemukan tabaraka sebagai kata kerja yang fa'ilnya selain Allah, belum saya temukan. Tabaraka hanya untuk Allah. Dan tabaraka ini fi'il madhi yang tidak ditemukan fi'il mudhari'nya. Kalau mau tabaraka, ya tabaraku. Tapi tidak ada dalam Al-Quran ya tabaraku. Hanya tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulku, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tidak ada ya tabaraku. Jadi ada kata-kata tertentu, baik isim ataupun fi'il, yang tidak seperti kata-kata yang lainnya. Bahasa Arab dikenal dengan bahasa istiqaq, lughatul istiqaq, bahasa yang pecah-pecahannya begitu banyak.
Kalimat maghfirah isim masdar, fi'ilnya ghafara, yaghfiru, maghfurun, ghafirun, ghafirun, istighfara, mustaghfir, istighfar. Oh, banyak, sampai ratusan. Satu kata bisa menjadi di atas 100 pecahan-pecahannya. Nah, untuk tabaraka hanya fi'il madhi. Tidak ditemukan dalam Al-Quran penggunaan yatabaraku. Tapi kalau baraka yubariku biasa. Allah yubarik fiik, barakallahu fiik. Ya, lanjutkan. Kalimat razaqo hanya kata kerja yang disematkan kepada Allah. Dan Allah tegaskan razaqna. Ini na ya. Yang asalnya adalah nahnu. Kalimat razaqna, kami. Razaqnahum, cuma tulisannya tidak pakai alif. Sudah sekilas disampaikan. Ketika kita menemukan na yang berarti kami dan pelakunya adalah Allah, ditulis tanpa alif, tulisan mengingatkan kita tentang ketauhidan. Bacaan mengingatkan kita tentang keagungan Allah. Karena ketika tulisan razaqnahum tidak pakai alif, ya, apa tidak pakai harokat, hanya begitu. Nih, tulisan dulu begini nih. Coba tulisannya bagaimana kalau bacaannya nih? Rorofa, rorofata, hama. Ya, ini bisa nun, bisa tak, bisa ya, bisa ba. Dulunya begini tulisan Al-Quran. Tanpa titik, tanpa harokat. Berarti orang-orang Arab yang menjadi pelaku sejarah lingkungan turunnya Al-Quran, orang-orang yang sudah disiapkan oleh Allah kekuatan ingatan, kecerdasan berfikir. Luar biasa. Karena tulisan ini seperti ini tulisan, lalu dibacakan Rasul, razaqnahum yunfiqun. Udah, enggak lupa. Ro dengan zai sama tulisannya. Fa, qaf sama tulisannya. Nun, ta, ya, ba sama tulisannya. Lalu dibaca razaqnahum, sudah. Dan apabila kita perhatikan ini dengan razaqna, nun bermakna kami, apabila tidak memperhatikan bacaan bisa razaqtu, razaqtuhum, telah aku rizkikan. Memang bagi Allah antara aku dengan kami gak ada perbedaan. Buat kita ketika kita menyebut kami, kita perlu bantuan orang lain, lemah. Ketika kita menyebut razaqtu, tidak dihargai, cuma satu orang. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, antara na dengan tu satu kesatuan. Bagi Allah, hak Allah untuk mengatakan kami, untuk mengatakan aku. Bagi kita, kami bersama yang lain. Bagi Allah menyebut kami, enggak ada yang menemani. Karena la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Kalimat razaqnahum, tadi saya sebutkan bahwa kata rizki, razaqo, itu kata kerja atau fi'il yang kita temukan dalam Al-Quran hanya disematkan kepada Allah. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'il pekerjaan, fa'il pelaku. Ya. Infak yang merupakan perbuatan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Ini perbuatan manusia. Ingat dulu perbuatan Allah. Makanya mendahulukan kalimat razaqnahum di dalam ayat itu tidak bisa dianggap enteng, dan terjemahan tidak begitu. Pada waktu yang lalu kita ingatkan terjemahan itu
dan menginfakkan. Menginfakkan dulu kan ya? Menginfakkan sebahagian yang kami rizkikan kepada mereka. Terjemahan itu mendahulukan kata kerja pelakunya manusia dan membelakangkan, mengakhirkan kata kerja yang pelakunya Allah tidak sesuai dengan lafaz. Jadi terjemahan itu berkurang ya. Makna dari penempatan wa mimma razaqnahum, kata razaqo fi'il yang dihubungkan kepada Allah mendahului kata yunfikun yang fa'ilnya adalah manusia. Yunfikun mereka menginfakkan. Mereka itu di akhir, Allah didahulukan. Ketika terjemahan dan menginfakkan apa yang kami rizkikan, berarti perbuatan manusia mendahului perbuatan Allah. Gimana? Mau kritik ke kemana? Perbaiki ini terjemahan. Ini ya, santri Magdis berani amat nih. Makanya saya dalam buku tafsir 10 qiraat jilid 1 saya terangkan masalah ini. Ini adalah terjemahan yang beredar yang telah mendapatkan revisi 2019, di launching September 2020. Terjemahannya seperti itu. Dan bila terjemahan seperti itu dampaknya ini. Bila terjemahannya saya sampaikan terjemahan alternatif, ini maknanya. Karena dari sekian banyak ayat yang terjemahannya sudah beredar, lalu saya tulis terjemah alternatif dengan alasan, maka ada yang membaca, dosen Universitas Islam Negeri di luar Jawa Barat, buku saya dibaca dan kemudian diterangkan kepada mahasiswa, ini buku ini banyak kritikan terhadap Kemenag tapi tidak menggunakan bahasa kritik. Itu kata dosennya itu. Isinya banyak kritik tapi tidak menggunakan bahasa kritik. Silahkan dikaji. Sekarang ini yang sedang menulis di skripsi tentang buku saya ada 2 orang. Ada UIN Jogja dan ada IIKI Jakarta. Sedang ya dijadikan sebagai judul skripsi di sana. Itu yang UIN Jogja kalau nggak salah jilid 5. Kalau IIKI jadi 1 dan 2. Ya, saya berupaya begitu karena kita dalam menyampaikan isi hati. Sasarannya apa? Luruskan niat. Sasaran itu ingin melakukan perbaikan atau ingin menjelekkan orang atau ingin tampil aku hebat. Yang tepat hanya yang pertama. Ingin supaya ilmu yang Allah amanatkan kepada kita bermanfaat buat yang lain. Bukan, oh saya hebat bisa ngeritik. Apa artinya bisa ngeritik kalau amalnya tidak berkualitas? Untuk amal kita berkualitas, sampaikan bukti kecintaan kepada sesama mukmin semata-mata karena Allah. Apabila kita ingin memperbaiki orang lain dengan rasa cinta, tentunya yang pertama-tama diperbaiki komunikasi hati dengan hati dulu. Ya. Jangan akal lebih dahulu. Orang kalau mendahulukan akal dan apalagi tersinggung, bagaimana reaksi yang tersinggung? Aing daripada nyerah gelut heula. Iya kan orang berkata kalah otak otot kan gitu bahasanya juga. Maka kita tidak demikian ya. Komunikasi hati dari hati ke hati dulu. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, maka kata razaqo fiil yang fa'ilnya Allah menempati posisi lebih dulu daripada kata yunfikun yang fa'ilnya adalah muttaqin.
Orang bisa berinfak karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran kepada mereka mau berinfak, ditambah dengan Allah memberikan kepada mereka bekal untuk diinfakkan. Dan infak sudah ada bekal, sudah ada kesadaran, akan berguna kalau penyalurannya benar. Infak kan ada dua, ada infak fisabilillah, ada infak liyasuddu an sabilillah. Alladzina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Jelas surat Al-Anfal. Nah, kembali kepada kalimat wa mimma, dan dari sebahagian apa-apa. Razaqna, kami merizkikan kepada mereka. Kata razaqna ini adalah fi'il madhi. Ya. Dan yunfiqun adalah mudhari. Allah gunakan ini fi'il madhi, ini mudhari. Kenapa tidak sama-sama mudhari atau sama-sama madhi? Harus diperhatikan dalam Al-Quran itu terkadang dalam satu susunan kalimat bergantian madhi mudhari, madhi mudhari. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Wa ma liya la a'budu, madhi apa mudhari? Mudhari. Alladhi fatarani, fatarani madhi apa mudhari? Madhi itu kata kerja lampau, fatara yafturu. Kalau a'budu itu aku sedang. Jadi kata kerja terbagi tiga. Kata kerja lampau, sekarang, dan masa mendatang. Sebab kata kerja hubungan dengan waktu. Waktu sudah, sedang, dan akan datang. Ya. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikun. Mereka menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Dengan adanya yunfikun diletakkan di akhir, maka orang muttaqin tidak akan merasa aku memberi, tapi aku hanya menyalurkan apa yang Allah rizkikan. Sebutan razaqna mendahului yunfikun ini menekankan kesadaran bahwa orang yang bertakwa ketika menyalurkan harta yang mereka pegang, hati-hati itu bukan harta kamu, bukan itu. Itu yang kami rizkikan. Rizki itu bukan memberi. Razaqnahum, kalau memberi artinya a'tayna kal kautsar, kami memberi. Tapi kalau razaqna, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang ada pada diri kita amanat dari Allah, yang harus kita salurkan, kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu yunfiqun mendahului kata razaqna. Pertama, yang kamu rizkikan bukan milik kamu, tapi rizki dari Allah. Kedua, dengan didahulukan kalimat razaqna, kita merasa kehadiran Allah. Saat kita menyalurkan, ini dari Allah, saya infakkan. Berikutnya, dengan kalimat yunfikun di akhir, razaqna di awal, kita tidak akan ada rasa hebat ketika kita menyalurkan harta, tapi kita hanya sekedar menyalurkan milik Allah. Maka ketika orang kaya kedatangan orang miskin dengan pakaian ya mungkin sangat sederhana, bahkan mungkin perlu segera dikasih ganti, si kaya berkata dalam hati kepada si miskin. Si miskin datang, assalamualaikum,
Waalaikumsalam, terima kasih Anda datang ke sini. Tolong aku, kata orang kaya. Bantu aku, ringankan bebanku. Aku ini dapat amanat dari Allah yang sangat besar. Aku bahagia kedatangan engkau. Selamatkan aku. Bawa ini harta oleh kamu. Manfaatkan di jalan Allah. Maka si kaya tidak akan memandang diri lebih mulia daripada orang miskin. Justru orang kaya akan merasakan diselamatkan oleh orang miskin. Disinilah pentingnya memahami kalimat wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqna mendahului yunfikun, biar terasa betul oleh orang yang memegang harta, aku itu dapat amanat dari Allah begitu besar. Datang orang miskin, alhamdulillah ada orang yang dapat menyelamatkan saya. Setelahnya si miskin dikasih amanat, nih silahkan manfaatkan oleh kamu, untuk kamu, untuk keluarga kamu. Aku dapat kehormatan kedatangan engkau. Engkau diperintah oleh Allah hakikatnya datang ke sini. Nih bawa. Maka si kaya tidak akan merasa hebat di hadapan si miskin. Tapi si kaya akan mendapatkan jalan untuk menyelamatkan diri dari beban yang berat. Itu yang dialami oleh salah seorang gubernur di Halab. Gubernur Halab, tulisan Al-Halabi, tapi kalau bahasa Indonesianya Aleppo. Pernah dengar berita dari Aleppo ya? Aleppo itu Halab. Gubernur Halab keluar pagi-pagi. Setelahnya dia keluar, datang tamu yang biasa sering ketemu dengan dia. Di rumah gubernur, kalau gubernur Jawa Barat, tempat dinasnya namanya apa? Gedung Pakuan ya. Maka temannya si gubernur datang ke rumah. Pembantu hari-hari di situ yang status sosialnya sebagai hamba sahaya. Sekarang mah tidak ada hamba sahaya ya. Tapi yang diperhamba banyak. Status yang diakui hamba sahaya tidak ada. Tapi diperhamba lebih banyak. Kalau Al-Quran hadis menyebutkan antaridal amatu rabbataha, antara lain tanda-tanda akhir zaman adalah seseorang melahirkan antaridal amatu rabbataha, melahirkan apa? Pembimbingnya, melahirkan hamba sahayanya. Itu adalah sekarang terjadi. Nah, baik, saya lanjutkan. Gubernur Halab pergi, datang tamu. Hamba sahaya yang bertugas sehari-hari melayani keluarga gubernur ditanya oleh tamu, mana bos kamu? Baru dah pergi. Pulangnya kapan? Aduh, nggak tahu. Baik, saya ini perlu sekali ketemu dia. Gini aja deh, tolong carikan jaket dia. Atau apa ya, terserah baju yang sering dipakai oleh dia. Maka si jariah tadi ya, hamba saya nyari, oh ini baju dia, dikasihkan. Jaketnya dikasihkan ke tamu. Tamu langsung memeriksa kantong jaket, ada uang. Diambillah uang. Diperlihatkan kepada pembantu tadi, nih uang bos kamu, aku bawa sekian. Sampaikan sama dia. Ya. Tidak lama gubernur pulang, si hamba saya rasa takut menyelumuti dirinya. Duh, gimana saya ngasih jaket dia berani-beraninya, dan ternyata tamu ngambil uang lagi. Aduh, gimana, bimbang lah gitu. Kelihatan bimbang, nanya lah gubernur, apa yang kamu rasakan? Sampaikan apa yang kamu lakukan. Ya maaf, teruslah gitu. Maaf, apa yang kamu lakukan? Tadi ada tamu, siapa? Sebutkan. Terus
Ya dia minta aku ambilkan jaket bapak, aku kasihkan sama dia. Terus gimana? Dia ngambil uang. Betul? Iya, ngambil uang dari jaket bapak. Saya terserahlah bapak. Apa bahasa orang Sunda? Nyangakeun beheung teuk-teukeun. Apa lanjutannya? Hah? Iya, tik beheung teuk-teukeun ti gorokeun mangga pasrah lah gitu. Saya siap menerima hukuman. Ternyata gubernur berkata, bila benar engkau yang menyerahkan jaket kepada tamu dan tamu ngambil uang, maka engkau yang saat ini statusnya lah hamba sahaya, sekarang engkau merdeka. Bagaimana tuh bisa begitu tuh? Bahagia sekali gubernur. Berterima kasih kepada hamba sahaya yang telah membantu dirinya untuk supaya dana yang ada padanya bermanfaat buat kepentingan umat melalui orang yang datang itu. Kalau masih ada dalam kantong saya, enggak tahu sempat saya manfaatkan dengan berat ataukah tidak. Jadi bahagia sekali ketika harta yang ada padanya berupa amanat dari Allah disalurkan untuk kepentingan orang lain, dan nanti akan Allah berikan kecukupan sesuai kehendak Allah. Kecukupan itu bukan berarti harta bertambah, tetapi kecukupan sesuai dengan kehendak Allah. Saya pun sebetulnya ya mudah-mudahan Allah mencatat gitu apa yang diinfakkan buat para santri, buat yang lain-lain, ya mudah-mudahan termasuk mengikuti jejak langkah orang-orang soleh, walaupun belum sanggup seperti mereka, tapi sebahagian diikuti. Hanya Allah yang maha tahu. Baik, saya lanjutkan. Jadi dengan mendahulukan kata razaqnahum baru yunfikun, terbayang ketika ada komunikasi si pemegang harta dengan si miskin penerima, maka si pemegang harta merasa diselamatkan oleh orang miskin, dan orang miskin merasa bahagia dapat bantuan dari orang kaya. Disitulah akan meningkat komunikasi keimanan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya melihat orang miskin, berkata dalam hatinya, saya bahagia kedatangan engkau, engkau telah menyelamatkan aku dari ancaman bahaya harta bila tidak disalurkan dengan tepat dan benar. Maka si kaya berdoa untuk si miskin. Si miskin bahagia sekali, enak bertemu dengan orang kaya yang saleh. Maka si miskin mendoakan orang kaya, saling mendoakan semata-mata karena Allah. Komunikasi imani semakin kuat, persaudaraan semakin meningkat, dan tentunya bantu-membantu dengan doa semakin khusyuk. Indah sekali Islam itu. Sehingga si kaya berkata kepada si miskin, terima kasih kin ya, terima kasih ya kin. Si kaya juga, iya ya, aku juga berterima kasih kepada engkau ya. Alhamdulillah, luar biasa. Indah seperti itulah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, terus rahasia apa dibalik razaqna dengan kata kerja lampau, yunfikun dengan kata kerja sekarang? Rizki dari Allah sudah pasti, maka kata kerja yang pasti, kata kerja yang sudah lampau itu pasti kan? Kata kerja sudah lampau kan pasti kan? Yakin enggak antum semuanya pernah hidup usia 5 tahun? Yakin? Saya enggak percaya. Masa sih enggak percaya? Ini kan sudah kan? Kalau sudah mah ya pasti. Tapi sekarang kita sudah seperti ini. Apakah kita punya bukti
nanti maghrib kita akan sholat. Gak punya bukti. Karena usia belum tentu sampai maghrib. Tapi kalau kemarin sudah, itu pasti. Nah, rozakna, kami rizkikan kepada mereka, pasti. Rizki dari Allah itu pasti. Yunfikun, mereka menginfakkan, tidak pasti. Itulah salah satu manfaat penggunaan kata kerja lampau dengan kata kerja sekarang dan mendatang. Ya, begitu. Ini adalah ilmu balaghah semuanya ini ya. Tidak ada dalam ilmu nahwu bahasan seperti ini. Kemudian kalau saya tegaskan, yang sudah pasti dengan kata kerja lampau dan pasti Allah memberikan, dan kata kerja sekarang dengan kata kerja dengan yang belum pasti adalah kata kerja sekarang. Bagaimana? Saya tanya nih antum semuanya. Ayatnya sudah pada kamu hafal semuanya. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu. Apa artinya sayaqulu? Akan berkata. Orang-orang dungu akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih yang membuat mereka berpindah kiblat? Berpindah kiblatnya sudah apa belum? Sudah. Dari asal berkiblat ke Baitul Maqdis menjadi berkiblat ke Ka'bah. Orang-orang dungu berkata, kapan berkata? Dulu. Waktu Rasulullah masih hidup. Tapi Al-Quran menyebutkan sayaqulu, akan berkata. Ada apa tuh di balik itu? Kata akan untuk yang sudah. Susah dipahami ini. Memang itulah Al-Quran. Di situ ada sirrun balaghi. Ada makna yang tersembunyi, yang tidak mungkin dapat dicapai kecuali oleh orang yang memperdalam ilmu balaghah. Sebaliknya, ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullah, telah datang perintah Allah untuk hancurkan gunung, hancurkan laut, hancurkan ini. Telah datang, kamu jangan terburu-buru. Sudah datang apa belum? Sudah hancur belum gunung Himalaya? Belum. Tapi Al-Quran memberitakan ata, telah datang. Jadi dalam Quran banyak kata kerja lampau untuk masa mendatang. Banyak kata kerja yang berguna untuk masa mendatang digunakan untuk memberitakan yang sudah lalu. Nah, istilah ulama balaghah itu namanya al-khuruj an muqtadal lahir. Istilah mereka. Keluar dari tuntutan lahir, pasti punya makna tambahan. Apa makna tambahannya? Bila Allah menggunakan kata kerja lampau untuk masa mendatang, berarti berita yang akan datang itu statusnya sama dengan yang sudah terjadi. Sama dalam apa? Sama dalam kepastiannya. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah, idza jaa nasrullah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat, bila sudah terjadi. Belum kan? Ya belum. Tapi karena memang pasti terjadi, Allah gunakan kata kerja lampau. Ata amrullah. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang dulu, udahlah dulu. Iya, secara historis sudah, tapi secara substansi akan terulang terus. Ya, bisa kepahami enggak nih keterangan saya seperti ini? Yang paham-paham, yang enggak paham-paham lah insya Allah. Iya gitu aja ngaji sama.
Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang iya. Insya Allah jadi iya ke depan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini sudah ya. Surat berikutnya. Oh iya, tadi sudah. Ini madhi, ini mudhari sudah. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat keempat. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita membaca dulu dengan beberapa riwayat, ikuti bersama. Yang ayat ini juga belum dibaca ya, sama-sama kita baca dulu sesuai urutan. Pertama, riwayat Qalun, wajah pertama, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Membaca as-salah, lamnya tebal ya, bukan cuma dikasih o ya. As-salah, Allah, seperti nyebut Allah, bukan Allah orang Sunda, Allah, aduh, bukan Allah, bukan Allah, as-salah ya. Nah, yang pertama riwayat Qalun, yang kedua Qalun dan Ibnu Katsir, yang ketiga riwayat Warash, dan yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat sekarang riwayat As-Susi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, yang tidak khusus ada Ibnu Amr, ada Duri, ada Hamzah, ada Kisai, sama dengan bacaan pertama. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ Berarti pada off nih ya. Coba dibuka dong. Di-on-kan otaknya. Ini sedang ya, ini sedang pada off nih, enggak perhatian nih. Perhatikan ya.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Bacaan pertama adalah riwayat Qalun satu wajah. Bacaan kedua riwayat Qalun wajah kedua, bergabung di dalamnya qiraat Ibnu Katsir. Sekarang masuk ke riwayat Warash. Agak persiapan nafasnya ya. Karena harus dibaca dengan 6 harokat semuanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Silakan. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Kita diulang yang akhir. Yang tadi 2 harokat, sekarang 4. Wa bil akhirati hum yuqinun. Silahkan. Bukan khirati, khira. Tarqiq. Wa bil akhirati. Untuk riwayat Warash, ra yang berharokat fathah bila terletak setelah huruf yang berharokat kasrah atau setelah ya sakinah, maka dibaca tarqiq ra, ya. Khaira khaira, basira basira, kemudian kalimat akhira akhira, wabila wabila, ya. Kita ulang lagi. Walladzi wa bil akhirati hum yuqinun. 6 harokat. Wa bil akhirati hum. Sekarang kembali ke Qalun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Silakan. Nah, ini Qalun satu wajah atau wajah kedua, wajah ketiga, ya. Bergabung dalam bacaan ini Asim, yaitu riwayat Hafaz, dan juga Al-Kisai ikut di situ. Ibnu Amir juga ikut di situ. Tidak diulang untuk yang sama. Nah, sekarang masih Qalun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Silahkan. Walladzina sekarang ke Duri Susi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Untuk Ad-Duri saja, barusan Duri dan Susi, sekarang Duri saja. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ Sekarang masuk ke Hamzah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya. Kalimat walladzina yu'minuna sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan yang lalu,
Jangan disamakan artinya dengan wallazina amanu. Jangan pula disamakan dengan makna al-mu'minun. Wal mu'minun. Terjemahnya tidak ada perbedaan. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman. Wallazina amanu dan orang-orang yang beriman. Walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman. Tidak sama. Di sini pentingnya antum mempelajari ilmu bahasa Arab. Jangan merasa cukup dengan terjemah. Makanya bolehlah kita berkata, gak ada terjemah yang pas tentang untuk Al-Quran. Terus bagaimana kita menggunakan terjemah apa? Jangan. Terjemah yang ada merupakan bagian dari terjemah makna. Jadi sebahagian makna diterjemahkan. Sebahagian makna yang terjangkau oleh para ulama diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau kita lihat nanti kalau ada terjemahan Al-Quran cetakan Madinah, di situ tertulis Al-Quranul Karim wa tarjamatu ma'anihi ila lughatil Indonesia, ila lughatil Injiliziyah, Almania, Urdia, dan selanjutnya. Al-Quranul Karim dan terjemah maknanya ke dalam bahasa. Terjemah makna, bukan terjemah Al-Quran. Tidak ada yang mampu menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi sebahagian makna yang terjangkau diterjemahkan. Oleh karena itu sekian banyak kandungan Al-Quran yang masih belum tergali sampai saat ini. Banyak. Maka jangan sampai merasa cukup memahami Al-Quran menggunakan terjemah. Jangan merasa cukup. Masih jauh. Nah, antara lain walladzina yu'minuna dengan walladzina amanu bedanya apa? Walladzina amanu menjelaskan hakikat keimanan turun dari Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini bekal buat mereka untuk beramal. Walladzina yu'minuna, kita diingatkan bahwa iman kamu itu naik turun. Naik 1 kali, turunnya 10 kali kadang-kadang. Makanya dengan kata kerja yu'minun dan fi'il mudhari serta jumlah ini, yu'minun itu jumlah fi'liyah namanya. Tapi walladzina yu'minuna ini jumlah ismiyah, tapi yu'minuna saja ini jumlah fi'liyah karena ini kata kerja dan ada fa'il. Ulama balaghah menyebutkan tadullul jumlatul ismiyatu ila subut ala subuti wad dawam wa tadullul jumlatul fi'liyah ala tajaddudi wal hudus. Jumlah yang terdiri dari jumlah ismiyah menunjukkan adanya tetap, sedangkan jumlah fi'liyah menunjukkan adanya perkembangan naik turun. Nah, kata yu'minun, iman kita itu naik turun. Alhamdulillah naik turun, naik turun, naik turun. Yang jangan sampai terjadi naik turun, turun, turun. Naik turun, turun. Habislah sudah. Nah, kalimat yu'minun dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika. Lihat di sini ini adalah fi'il mudhari dan ini adalah madhi. Ya, unzila. Keimanan kita saat ini naik turun. Yang kita imani sudah turun dan tidak turun lagi. Karena itu pakai kata kerja lampau unzila. Apa yang diturunkan kepada wilaika, kepada Nabi Muhammad? Al-Quran itu diantaranya. Apalagi Alkitab, iya. Al-Zikr, iya. Al-Furqan, iya. Apalagi wahyu yang Rasulullah terima bukan cuma yang terbaca yang disebutkan wahyun yutla, tapi yang beliau ucapkan sehari-hari tidak lepas dari wahyu. Makanya Allah menggunakan kalimat bima ini meliputi Quran dan hadis. Ya.
Kalau hanya Al-Quran, kenapa tidak walladzina yu'minuna bil Quran? Tapi bima unzila ilaik. Karena yang turun kepada Nabi Muhammad bukan hanya surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi kehidupan sehari-hari wahyu dari Allah. Termasuk Rasulullah pernah tidak tepat mengambil keputusan, iya itu bimbingan dari Allah untuk diturunkan ayat yang menjelaskan tentang hakikat mukjizat Al-Quran. Rasulullah sedang menghadapi para pembesar musyrikin Quraisy. Datang Abdullah bin Umi Maktum, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah, aduh, saya lagi menghadapi para pembesar. Dia datang. Turunlah teguran dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sebelum Rasulullah lahir, surat Abasa sudah ada. Dan untuk supaya bisa dipahami dengan jelas, maka Allah programkan Rasulullah berbuat, dan datang Abdullah bin Maktum dan Rasulullah bersikap seperti itu. Turunlah surat Abasa. Kalimatnya turun, bukan tersusun ya. Sudah ada sebelum diturunkan. Makanya pahami oleh antum semuanya istilah asbabun nuzul. Sebab turun, bukan sebab disusun. Ya. Bukan sebab tersusun, tapi sebab turun. Artinya sudah ada sebelum Rasulullah ada. Al-Quran secara lengkap dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas sudah tercantum di Lauhil Mahfuz. Ya, dari surat 1 sampai surat 114 sudah ada. Kemudian Allah turunkan surat Al-Alaq dulu, simpen di sini. Al-Qalam, Al-Muzammil turun sini. Gitu terus sampailah surat Al-Baqarah turun, simpan di sini. Jadi susunan yang ada dalam mushaf yang kita baca itu persis susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Hanya Allah turunkan dari sini dulu, simpan sini, ini simpan sini, ini simpan sini, simpan sini, begitu. Disiapkan oleh Allah lingkungan yang kuat hafalan para sahabat, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya hafal Quran. Ketika Rasulullah didengar membaca surat Ali Imran susunan seperti itu, langsung mereka rekam di memori mereka. Ketika Rasulullah membaca surat Al-A'la lanjutkan dengan Al-Ghasyiyah, itulah langsung tersusun. Dan Rasul pun menerangkan, ini letakkan di sini antara ini dengan ini. Innal ladzina kafaru sawa'un alim. Rasul menegaskan, letakkan setelahnya ulaika humul muflihun. Itu begitu. Jadi bukan sahabat yang nyusun. Rasul yang nyusun, sahabat mencatat. Dan Rasul membacakan dan sahabat diingatkan dengan bacaan itu. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, tak satu ayat pun yang aku terima dari Rasul kecuali pernah aku dengar Rasul membacanya dalam sholat. Jadi Rasulullah membacanya dalam sholat dari awal sampai akhir dan diikuti oleh para sahabat. Nah ini kan boleh jadi kan ada yang bertanya nanti, kok turunnya juga surat Al-Alaq yang pertama? Masa surat Al-Fatihah, surat 1. Surat 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali itu sudah sesuai dengan yang di atasnya itu. Ya, bima unzila, terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau. Berarti ini Al-Quran, bacaannya, Al-Zikr, Al-Furqan, Al-Kitab, itu unzil semuanya. Jadi yang paling pasti makna bima unzila adalah Quran sebagai bacaan yang terdengar, kitab sebagai tulisan Al-Quran yang terlihat, zikir sebagai komunikasi dengan Allah, diingat, dihafal,
di dalam benak kita, dalam kalbu kita. Dan furqan, pemisah antara hak dan batil. Rasulullah dibimbing oleh Allah, gak mungkin beliau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Itulah furqan. Berarti kalau begitu, hakikat ma unzil, tidak cukup Al-Quran yang diturunkan, tapi sudah apa adanya terhadap apa yang diturunkan padamu, berupa Quran, berupa kitab, berupa zikir, berupa furqan, ditambah dengan bimbingan dari Allah bagaimana cara melaksanakan Al-Quran yang disebut dengan sunnah Rasulullah. Maka ucapan demi ucapan yang sampai kepada sahabat Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berucap dari dorongan nafsunya, tapi dari wahyu. Alhamdulillah kita diberi nikmat beriman kepada yang terbukti kebenarannya dalam segala-galanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dah cukup dulu sampai di sini aja. Lanjutan ayatnya insyaallah pertemuan berikutnya. Dan dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya, sudah mengerti semuanya, sudah siap menerangkan kepada yang lain. Ya iyalah, kita tuh belajar ya. Saya sampaikan kepada antum semuanya salah satu rahasia yang sangat penting ini. Kalau rahasia mah jangan dibilang-bilangnya, kecuali kepada yang mau. Apa itu rahasia? Agar belajar kita serius. Bayangkan bagaimana cara saya menerangkan yang diterangkan ini kepada yang lain. Ya. Bayangkan ikhwan dan akhwat, ini sedang saya dengarkan uraian tentang mukjizat Al-Quran. Saya bagaimana cara menyampaikannya kepada yang lain. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan semakin fokus. Bahkan ketika ada yang dikhawatirkan lupa, dicatat. Walaupun catatannya tidak persis apa yang disampaikan, tapi ada isyarat-isyarat. Itu insya Allah akan lebih mengantarkan kita untuk lebih serius dalam belajar. Karena kita membayangkan saya harus menerangkan kepada yang lain. Ini penting sekali. Orang lain belum banyak tahu dan saya sudah diberi oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan ilmu ini. Saya bagaimana menyampaikan kepada yang lain. Itu insya Allah akan semakin kuat ingatan kita, hafalan kita. Dimohon diingat pesan saya seperti ini ya. Insya Allah bermanfaat. Saya begitulah dulu ketika ada dosen yang saya kagumi. Saya siap-siap bagaimana cara nanti pulang ke Indonesia menerangkan ilmu yang saya terima dari dosen ini. Terus baca. Ya antara lain sampai teringat kata per kata Dr. Ibrahim Al-Khuli ketika menyampaikan hadis yang dibacakan waktu salat asar kemarin. Siapa kemarin yang bacakan hadisnya itu? Qul li fil Islam la as'alu ahadan ghairak. Katakan kepadaku wahai Rasulullah, intinya Islam yang bila sudah kau terangkan kepadaku, aku tidak perlu nanya lagi kepada yang lain. Saya masih ingat ungkapan Dr. Ibrahim Khuli sambil jalan. Dia berkata, hadis riwayat Muslim dari Sufyan Ats-Tsaqafi. Dia menggambarkan bahwa Sufyan bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu yang orang lain tidak mendapatkannya. Karena itu dia berkata, "Qulli fil Islam la as'alu ahadan ba'dak."
bimana anna ghairi qad la yafhamu ma sayataqulu li kulli fil Islam. Kemudian permintaan Sufyan Ats-Tsaqafi, kulli fil Islam su'alun yatadammanu mana islami maknan syafian kamilan mutakamila. Ini permintaan Sufyan Ats-Tsaqafi kepada Rasulullah agar mendapatkan ilmu yang menyeluruh, universal, komprehensif, syamilan, kamilan, mutakamilan, dan integratif kalau mutakamil. Maka Rasul lebih paham dari Sufyan, maka Rasul pun memberikan jawaban kepada Sufyan dengan jawaban yang syamil, kamil, mutakamil. Dia istilahnya syafin, kamil, mutakamil. Apa itu? Qul amantu billah thumma istaqim. Lalu Dr. Ibrahim Al-Khuli menyatakan, limadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma wa hadha al-lafdh mutabiqun li qouli ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Fa inna qawluhu ta'ala thumma wa qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yadullu ala anna al-iman bainal imani wal istiqamati marahil ba'idah. Antara pengucapan aku beriman kepada Allah menuju istiqomah, beberapa fase yang harus dilalui, beberapa marahil dilalui. Enggak langsung orang berkata aku beriman kepada Allah, aku siap berjuang. Itu tidak langsung jadi. Itu perlu ada pembinaan, pelatihan, pengujian, pemantauan. Nah, antum di sini, sehari-hari di sini, tentu punya kesempatan, punya peluang untuk menjadi orang yang istiqomah, karena setiap hari bertemu dengan asatid, bertemu dengan sesama orang yang baca Quran. Beda dengan orang yang hadir di majlis tabligh, hadir di majlis ta'lim, hadir di majlis ilmu. Setelah itu keluar lagi, di sana ketemu fulan, ketemu ini, ya sudah kabur lagi pemikiran. Kalau antum di sini enggak terus-menerus, ini adalah peluang buat antum semuanya untuk meraih nikmat istiqamah. Karena kalimat qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kata kemudian, kata summa, ini adalah kalimatun tadullu ala anna bainal imani wal istiqamati marahila. Antara pengucapan aku beriman sampai mencapai istiqomah, beberapa fase yang harus dilalui. Ada pengujian, ada pemantauan, ada pembinaan. InsyaAllah mudah-mudahan antum semuanya menjadi yang istiqomah ya. Baik, kalau tidak ada, baik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas ilmunya. Saya pernah membaca beberapa buku referensi yang berbicara tentang filsafat. Salah satunya ada filsafat Islam kontemporer, dan juga saya pernah baca buku tentang perjalanan intelektual dari masa ke masa. Di situ dijelaskan ada beberapa epistemologi yang kita ketahui yaitu ilmu pengetahuan. Di situ dibagi menjadi 3, ada epistemologi bayani, irfani, dan juga burhani. Yang saya pahami dari bayani yaitu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan referensi nas-nas atau tulisan-tulisan. Kemudian ada epistemologi burhani, yaitu dijelaskan tentang berpikir dulu ya, dan ini yang digunakan oleh para filsuf, yaitu berpikir filosofis dulu sehingga menghasilkan suatu bahasa atau kata. Sedangkan tadi bayani dari kata atau bahasa menjadi makna. Dan juga ada epistemologi irfani, yaitu yang langsung dari hati atau intuisi gitu. Kemudian ketika memahami hal itu, terkadang
ini perlu membutuhkan ketiga-tiganya untuk sebagai penambah ilmu pengetahuan. Dan juga kalau dalam kita kaitkan dengan Al-Quran, itu justru dibutuhkan semua itu, Ustaz. Ya, terkadang ada yang kita berpikir, oh ini benar, tapi ini pribadi saya, tapi secara tidak langsung belum diketahui istilahnya dalilnya gitu atau nas-nasnya. Dan berilingnya suatu perjalanan untuk menuntut ilmu ternyata ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu kan, sedangkan tadi dari pengertiannya, kalau burhani itu dari berpikir filosofis dulu sehingga menjadi makna. Nah, jadi untuk kaitan dari ketiga ini, Ustaz, atau bisa dikomparasikan bagaimana biar betul-betul untuk penambahan ilmu pengetahuan itu bisa kompleks gitu, Ustaz. Ya. Untuk penjelasannya. Ya, hakikat filsafat ya. Filsafat namanya. Ya, filsafat itu kan lebih kepada pemikiran. Karena itu selengkap-lengkapnya teori filsafat masih ada kekurangan. Kalau kita mau nambah dari yang tiga tadi, bayani, burhani, irfani, mana imaninya? Nggak ada imani kan? Karena memang filsafat bukan urusan keimanan. Oleh karena itu, satu teori filsafat dengan teori yang lain kadang-kadang berantem juga. Ya. Idealisme Socrates dibantah oleh materialisme Darwin, dibantah lagi oleh skeptisisme Descartes, dibantah lagi oleh sebetulnya saling bantah-membantah satu sama lain. Dan Islam universal, menyeluruh. Idealisme paling tinggi dalam Islam. Materialisme jelas Islam itu mengajak kita untuk memanfaatkan harta, maju ekonomi. Dan skeptisisme Islam senantiasa menyuruh kita untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Kita yakin akan mampu besok, hati-hati. Siapa yang menentukan kamu bisa berbuat besok? Wa ma tasyaun illa an yasha Allah. Maka istikharah. Jadi ada skeptisisme, ada idealisme, ada positivisme, ada dan lainnya lah. Banyak sekali ya. Itu teori filsafat ya. Dalam Al-Quran lebih luas. Nah tadi kalau pokoknya cuma tiga saja, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu kan penjelasan. Kita dapat penjelasan. Ada yang dapat kita pahami, ada yang tidak. Yang kita pahami silahkan terima. Yang tidak dipahami gak usah diterima. Tapi kalau dari Al-Quran, paham gak paham terima. Itu beda kan? Itu bayani yang Islami. Kemudian kalimat burhani. Semua alam inilah burhan yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Semua alam raya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana angin bertiup. Tiupan angin ada tiupan kencang, ada tiupan lemah. Yang lemah banyak, yang kencang satu. Yursilur riyaha, ada yursilur riha. Surat Al-A'raf dibaca dengan huwallazi yursilur riyaha dan yursilur riha. Ketika dibaca ar-rih, angin satu arah, kuat. Kalau tanpa ada angin satu arah yang kuat, gak mungkin air dari laut bisa nyampe ke atas Riung Bandung, gak mungkin. Itu ada angin yang kuat. Tapi kalau semua angin kuat, kita tidak akan bisa tenang, terbawa oleh angin kita. Makanya ada angin yang sepoi-sepoi, nah kayak begini kan. Iya, angin dari sini, angin dari jendela, angin dari itu kan riyah namanya. Wa tasrifir riha dan wa tasrifir riyah. Subhanallah, Al-Quran itu burhan semuanya itu. Burhan datang dari Allah yang membuktikan hakikat kebenaran Al-Quran. Nah kalau sudah terbukti bayan dari Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya dengan alam sekitarnya, maka apa yang membuat kamu tidak marifatullah,
Tidak cukup kita irfan yang tidak dihubungkan dengan Allah. Kita harus irfannya ma'rifatullah. Nah, kalau sudah ma'rifatullah, kita kenal dengan Allah, apapun yang datang dari Allah, beriman. Ngerti nggak ngerti, terima. Bila ngerti, alhamdulillah, ilmu dari Allah. Bila tidak mengerti, sudah diberi nikmat iman. Maka hubungan antara bayani, burhani, irfani, jelas kalau Islam lebih luas dari sekedar itu. Ada imani dan ada langsung. Kalau komunikasi kita itu kan ada komunikasi spiritual, ada intelektual, ada emosional, ada sosial ya. Yang paling utama komunikasi spiritual, hubungan dengan Allah. Komunikasi intelektual menggunakan otak, ilmu. Dan komunikasi emosional menggunakan perasaan. Harus dijaga keseimbangan satu sama lain. Tadi ada bayani, itu berhubungan dengan intelektual. Dan burhani, sebetulnya terlihat sehari-hari, dijangkau oleh panca indera. Itu emosional sebetulnya. Dan irfani, ilmu pengetahuan, tentunya pendalaman. Ma'ruf, ma'rifah, urfun, itu pendalaman menjadi ilmu. Dalam bahasa kitab ulama, biasa mereka menggunakan ilmun yu'rafu. Pokoknya sesuatu sebutan ilmun yu'rafu. Al-Arabiyah ini ilmun yu'rafu bihi, as-sarfu ilmun yu'rafu bihi, al-farid ilmun yu'rafu bihi. Ada ma'rifah, ada ilmu. Hakikat ilmu dalam Islam itu hubungan dengan keimanan. Tapi hakikat ilmu menurut pandangan manusia ada hubungan dengan iman, ada, dan juga banyak enggak. Bahkan termasuk filsafat ilmu itu tidak selalu dihubungkan dengan keimanan. Tapi kalau al-Islam, Al-Quran, kata ilmu silahkan dalam Al-Quran, itu hubungan dengan ketauhidan. Kata ilmu dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Lanjutannya apa? Tauhid. Kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ilmu namanya. Allahu a'lam. Ya. Nambah ilmu ya dengan pertanyaan tadi. Iya. Ya, sebetulnya kata ulama as-su'alu nisful ilmi. Ya, kata ulama tuh, pertanyaan itu sudah setengah ilmu. Tinggal lengkapi setengah lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.